Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Ketemu lagi, kita akan melanjutkan materi kalkulus kita ya, pembelajaran kita, diskusi tentang kalkulus. Ini masih salah satu bab dari kalkulus integral, tentang terapan dari integral ya, kegunaan dari kita belajar integral. Salah satunya adalah untuk menghitung probabilitas atau peluang. Nah, ini banyak dipakai oleh teman-teman di statistik, tapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman dari bidang ilmu yang lain juga bisa menggunakan teori tentang probabilitas ini nanti ya. Tapi sebelum kita melanjutkan belajar kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari kali ini. Berdoa dipersilahkan. Baik teman-teman semuanya, kalau kita bicara probabilitas atau mungkin peluang gitu ya, maka kita akan nanti berbicara tentang yang dinamakan dengan variabel random gitu ya, atau mungkin beberapa teman-teman mengenalnya tentang peubah gitu ya, peubah bebas. Nah, kalau kita bicara peubah itu, biasanya ada dua jenis peubah. Yang pertama adalah peubah atau variabel random yang discrete, yang kedua adalah variabel random yang continue gitu ya. Bedanya apa? Kalau discrete itu biasanya pada selang interval tertentu dari variabel itu, biasanya yang ditentukan nilai yang di ini nilainya yang diambil hanya pada titik-titik tertentu gitu, atau pada nilai variabel tertentu. Biasanya dia adalah bilangan bulat atau bilangan asli gitu ya. Tapi kalau variabel random yang continue, nilai yang diambil dari suatu kejadian atau percobaan itu diambil dalam semua selang interval gitu ya, dari suatu bilangan real. Jadi memungkinkan untuk nilai variabelnya nanti pecahan atau koma-koma dan sebagainya gitu ya. Itu kira-kira sederhananya seperti itu. Teman-teman di statistika mungkin lebih memahami ini dengan baik ya. Nah, contoh probabilitas itu adalah misalkan kita ingin mengetahui peluang dari ini tingkat kolesterol dalam darah yang lebih besar dari 250. Kemudian kita ingin menentukan peluang dari tinggi wanita dewasa antara 60 sampai 70 cm dari seluruh populasi gitu ya, seluruh populasi wanita. Kemudian misalkan kita ingin menentukan probabilitas baterai yang kita beli itu punya ini semacam durasi gitu, durasi pemakaian atau lifetime-nya 100 sampai 200 jam dari seluruh populasi baterai yang kita beli, kira-kira peluangnya berapa gitu. Kemudian misalkan tadi itu X itu merepresentasikan dari lama baterai, durasi hidup baterai atau ya lifetime-nya dari suatu tipe baterai, maka kita biasanya menuliskan atau menotasikan peluangnya seperti ini. Jadi peluang dari ini masa hidup baterai itu antara 1 sampai dengan 200 jam. Misalkan seperti itu. Ini cara menulis probabilitas ya. Nah, teman-teman, dalam variabel random yang continue itu biasanya nanti dalam pembahasan ini kita akan memiliki atau akan diberikan yang disebut sebagai fungsi density probability, fungsi densitas probabilitas atau fungsi kepadatan gitu ya, atau fungsi kepadatan probabilitas gitu ya. Nah, biasanya disimpulkan dengan F seperti ini. Nah, fungsi kepadatan probabilitas dalam variabel random yang continuity inti biasanya seandainya probabilitas atau peluang dari X yang terletak di antara A sampai B
itu bisa ditentukan dengan suatu integral dari A sampai dengan B. Contohnya seperti ini. Jadi peluang untuk kejadian tertentu, ada interval A sampai B ini, maksudnya peluang untuk kejadian X ini, untuk nilai ini ya, nilai antara A sampai dengan B, dia bisa ditentukan dengan integral A sampai dengan B dari fungsi densitasnya atau fungsi kepadatannya, gitu ya. Nah, contoh lain ini seandainya kita bikin suatu gambar, misalkan gambar dari suatu model probabilitas, ini apa ya ini ya, fungsi kepadatan dari ini, tinggi ya, tinggi wanita dewasa di US, di Amerika Serikat, gitu ya. Peluang dari tinggi wanita dewasa yang dipilih secara random dari suatu populasi ini, populasi wanita di Amerika Serikat itu, kita memilih secara random untuk tingginya 60-70 cm, itu kalau dilihat dalam grafik ini, grafik fungsi kepadatan ini ya, dia adalah luasan ini ya. Dia adalah sama dengan luas dari daerah yang diarsir ini. Daerah yang diarsir antara 60 sampai dengan 70 untuk nilai X-nya antara 60 sampai dengan 70 gitu ya. Nah, makanya tadi kenapa apa namanya probabilitas atau peluang kejadian tertentu dari suatu fungsi dari suatu variabel random yang kontinu itu adalah integral dari fungsi kepadatannya, karena secara kalkulus dia merupakan luasan dari daerah di bawah kurva ini, kurva kepadatan ini ya. Nah, secara umum fungsi kepadatan f itu dari suatu variabel random dia harus memenuhi kondisi fx lebih besar sama dengan 0 untuk seluruh nilai x gitu ya. Maksudnya nilai x-nya ini selalu kalau digambar secara geometris selalu di atas sumbu x gitu ya. Secara matematis dia nilainya harus selalu lebih besar atau sama dengan 0, minimal 0. Yang namanya kejadian itu kan minimal 0 gitu ya, tidak bisa negatif gitu. Kemudian karena probabilitas itu diukur dalam skala 0 sampai 1 gitu ya. Jadi peluang itu kan yang namanya peluang itu kan ini ya, tingkat gitu ya, atau tingkat terjadinya suatu kejadian X itu dibagi atau berbanding dengan seluruh kejadian yang mungkin kan gitu kira-kira. Jadi nilai terbesarnya adalah 1, nilai terkecilnya adalah 0 kan begitu. Maka dari itu secara logika saja bisa dipahami bahwa integral minus tak hingga sampai tak hingga dari suatu fungsi densitas atau fungsi kepadatan itu selalu sama dengan 1 kan gitu. Karena total seluruh peluang kejadian tertentu itu pasti sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja, langsung saja. Misalkan diberikan fungsi kepadatan ini, fx sama dengan 0,006x dalam kurung 10 min x gitu ya. Untuk nilai x antara 0 sampai dengan 10. Jadi untuk interval x antara 0 sampai dengan 10, fungsi kepadatannya diberikan dalam bentuk seperti ini. Nah, dan nilai fx-nya, fungsinya kepadatannya sama dengan 0 untuk seluruh nilai x yang lainnya. Artinya seluruh di luar interval 0 sampai 10 itu nilai yang lain fx sama dengan 0 gitu ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, tunjukkan bahwa f merupakan fungsi kepadatan gitu ya, fungsi densitas probabilitas. Yang kedua, tentukan peluang x-nya, peluang x antara 4 sampai dengan 8 gitu ya. Nah, untuk menentukan atau untuk menyelidiki apakah f itu betul-betul fungsi densitas atau tidak, maka kita harus menunjukkan bahwa integral dari fx ini untuk negatif tak hingga sampai dengan tak hingga dia harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita berikan kita tulis dalam bentuk seperti ini, integral minus tak hingga sampai dengan tak hingga fx dx. Nah, ini sama dengan, kok hanya 0 sampai 10, kenapa? Karena untuk nilai minus tak hingga sampai 0,
Jadi integral itu kalau kita bisa ingat kembali sifat-sifat integral ya, kita bisa pecahkan sesuai dengan batas-batas yang kita inginkan. Jadi kalau ini awalnya minus tak hingga sampai tak hingga, integral batas integralnya, maka kita bisa pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah minus tak hingga sampai 10 sampai 0, kemudian 0 sampai 10, tambah dengan 10 sampai tak hingga. Nah, yang 0 min tak hingga sampai 0 dan 10 sampai tak hingga itu nilainya 0, nilai fx-nya. Kenapa? Karena ini fx-nya 0 untuk seluruh nilai x selain interval 0 sampai 10. Maka tidak perlu ditulis ya di sini ya. Maka tinggal ini saja, integral 0 sampai 10 dari ini fungsi densitasnya tadi itu. Nah, ini kalau kita integralkan hasilnya menjadi apa? Seperti ini. Masukkan batas 10 sampai dengan 0, hasilnya sama dengan ini. 500 min 1000 per 3 dikalikan 0,06. Nah, ini sama dengan 1. Nah, dengan demikian maka terbukti bahwa fungsi kepadatan yang diberikan seperti ini tadi merupakan fungsi densitas probabilitas gitu ya, suatu kejadian tertentu. Karena nilainya sama dengan 1. Dan yang kedua, tentukan peluang atau probabilitas untuk kejadian X antara 4 sampai dengan 8. Maka mudah ini, kita tinggal menggunakan ini, integral 4 sampai dengan 8 fx. Kita pakai yang ini ya, kenapa? Karena 4 sampai 8 itu intervalnya terletak di dalam interval 0 sampai 10, jadi kita bisa menggunakan fungsi yang ini. Maka kalau kita mengintegralkan fungsi ini, tinggal memasukkan 4, hasilnya integralnya sama dengan yang atas tadi ya. Tinggal masukkan, yang beda adalah batasnya 4 sampai dengan 8. Hasilnya sama dengan 0,544. Nah, nilai di sini, nilai probabilitas kejadian itu harusnya kalau kita menghitungnya benar, terletak antara 0 sampai dengan 1 tadi ya. Karena itu peluang suatu kejadian. Peluang kejadian itu minimal 0, maksimal 1. Kalau hasilnya negatif atau hasilnya lebih dari 1 berarti ada kesalahan dalam kita menghitungnya mungkin gitu ya. Tuh. Atau mungkin fungsi kepadatan yang diberikan salah, jadi hasilnya tidak sama dengan 1. Dia fungsi yang lain kita anggap sebagai fungsi kepadatan dari suatu probabilitas gitu ya. Nah, berikutnya selain untuk menentukan tadi probabilitas integral juga bisa kita gunakan untuk ini dalam ilmu statistika ya, untuk menentukan nilai rata-rata ini ya, average values. Nah, ini perlu diingat bahwa saya masih menggunakan bukunya James Stewart ini ya, chapter 8.5 ini tentang terapan dari integral tentang probability ini ya. Nah, ini langsung saja ya. Jadi secara umum rata-rata dari suatu ini dari sembarang fungsi densitas definisikan dengan mu. Mu ini min ya, min atau rata-rata itu integral dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga x fx dx. Kenapa? Karena ini perhatikan. Kalau seandainya fungsi densitas itu digambarkan dalam bentuk apa namanya ini? Dalam bentuk grafik seperti ini dan nilainya itu adalah area atau luasan di bawah grafik ini yang diarsir ini, maka rata-rata itu seperti kita menentukan ini ya, seluruh nilai ini, jadi nilai x dikali fx dibagi dengan fx-nya gitu ya. Jadi rata-rata x itu adalah x dikalikan fx dibagi dengan fx-nya. Artinya seperti kita menentukan semacam apa namanya titik tengah gitu ya, atau pusat massa dari suatu lamina gitu ya. Nah, nilai y-nya ini, kurva ini, dia kan semacam jadi beratnya kan ya. Berat dari untuk x di sini beratnya sekian, x di sini beratnya sekian, x di sini beratnya sekian gitu ya. Nah, di sini kan nilai probabilitas. Jadi x di sini nilainya sekian, sekian. Jadi nanti rata-rata untuk nilai x-nya, min-nya itu bisa diambil dari ini tadi x kali fx, integral x kali f dx dibagi dengan integral fx dx gitu ya. Nah, perhatikan atau ingat kembali
di atas tadi bahwa nilai integral minus tak hingga sampai tak hingga dari fx itu nilainya kan selalu 1. Karena yang pembaginya ini punya bujuk ini 1, maka min atau x bar ini ya, simbolnya macam-macam, ada yang kita bisa pakai mu ini, atau bisa pakai x bar ini, itu sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga x fx dx gitu aja. Gitu ya. Langsung saja mungkin bisa kita aplikasikan pada contoh. Tentukan rata-rata dari distribusi eksponensial yang diberikan dalam fungsi seperti ini. Ft untuk t-nya kurang dari 0 nilainya 0, untuk t-nya lebih besar sama dengan 0 nilainya c kali e pangkat min ct gitu ya. Nah, berdasarkan ini tadi mu atau min gitu ya, rata-rata itu rumusnya adalah integral minus tak hingga sampai tak hingga x fx dx gitu ya. Jadi langsung saja kita masukkan di sini x atau t sama saja ya, intinya itu variabelnya. Jadi ini integral minta hingga tambah tak hingga t ft dt gitu ya. Karena nilai antara ini minus tak hingga sampai dengan 0 itu 0, maka di sini tinggal ini aja, integral 0 sampai tak hingga t c pangkat t c t kali ft, ft-nya itu ini ya, c kali e pangkat min ct ini. Nah, perhatikan, kita bisa mengintegralkan ini karena batasnya itu adalah tak hingga, maka dalam teori integral itu kita bisa menggunakan pendekatan limit itu ya. Supaya apa, batasnya itu dia menjadi tak hingga. Jadi karena tak hingga itu bukan suatu bilangan, nanti tidak bisa dimasukkan gitu ya. Limit x menuju tak hingga, integral 0 sampai x, itu nanti kira-kira seperti itu. T, C pangkat E min CT dt gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan semacam integral parsial gitu ya. Ini dengan U-nya adalah T dan dv-nya adalah C kali E pangkat min CT dt. Udah paham semuanya ya. Nanti biasanya kalau pakai cara cepat itu yang kiri diturunkan sampai habis, yang kanan diintegralkan, kan gitu ya, tinggal dikalikan miring, miring, miring. Nah, nanti seperti ini. Jadi apa namanya? Limit x menuju tak hingga, kalau dari ini, dari integral E0 sampai x t c pangkat e min t kali c kali e pangkat min ct dt ini menjadi seperti ini. Hasilnya ini hasil dari setelah digunakan integral parsial tadi. Jadi minus x kali e pangkat min cx plus seper c plus e pangkat min cx per c gitu ya. Dimasukkan nilai x menuju minus tak hingga karena ini pangkatnya min seper, pangkat min itu pindah ke bawah ya, min x per e pangkat cx itu ini juga pindah ke bawah, maka nilai ini sama nilai ini ya habis ya, karena per tak hingga itu kira-kira. Nah, nanti tinggal nilai seper c-nya itu. Jadi rata-rata dari ini fungsi distribusi eksponensial ini gitu ya, dia adalah seper c. Nah, karena mu sama dengan seper c, rata-rata sama dengan seper c, maka ini kita juga bisa menulis fungsi yang awalnya seperti ini, c-nya bisa kita ubah dalam bentuk mu gitu ya. Kalau mu itu sama dengan seper c, maka c sama dengan seper mu gitu ya. Atau fungsi densitas probabilitasnya bisa kita tulis dalam bentuk ini, mu pangkat min 1 e pangkat min t per mu gitu ya. Ini jika t-nya kurang dari 0 sama dengan 0, jika t-nya lebih besar sama dengan 0 menjadi seperti ini. Ini sebenarnya sama dengan yang ini, hanya c-nya diganti dengan mu ini ya. Nah, itu kira-kira teman-teman aplikasi atau terapan dari kalkulus, dari integral untuk ilmu statistika gitu kira-kira ya. Jadi untuk menentukan peluang tadi, probabilitas tadi dengan mengintegralkan fungsi kepadatannya tadi, atau untuk menentukan rata-rata gitu ya. Rata-rata
dengan cara ini, integral minus tak hingga sama tak hingga x kali fx dx, seperti itu. Tuh teman-teman, semoga difahami. Jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan, mohon diberikan masukan dan komentarnya. Dan terima kasih telah menyimak. Jika bermanfaat, Anda bisa like dan subscribe ya, dan bisa ke teman-teman lainnya. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.